Baik, perkenalkan, nama saya Sylvester Tuan Moruk, NIM 1912-0168, kelas B, jurusan Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS sistem cerdas, mata kuliah sistem cerdas yang sudah saya kerjakan. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1. Judulnya tentang rancang bangun prototipe kontrol salinitas air tambak udang menggunakan metode fusi dan jaringan sensor kabel. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Udang air payung memiliki potensi besar untuk dijadikan ladang bisnis di Indonesia. Sekarang ini sudah banyak tambak udang yang sudah ditemui di pesisir pantai. Untuk membangun dan mengolah sebuah tambak, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan salah satu faktor yang harus dikelola dengan baik adalah salinitas air. Udang air payung umumnya dapat tumbuh dengan baik di dalam kondisi air yang memiliki kadar garam berkisar 15-30 pt atau per pt. Dengan kondisi alam dan cuaca yang berubah-ubah, salinitas pada tambak biasanya mengalami kenaikan atau penurunan. Pada musim kemarau, biasanya salinitas air tambak mengalami peningkatan yang cukup drastis. Sedangkan pada musim penghujan, biasanya salinitas air tambak berada pada batas normal atau bahkan kurang dari normal. Pada umumnya, petani tambak melakukan penambah air tawar di musim kemarau dan penambah air laut di musim penghujan untuk menjaga agar salinitas air tetap stabil. Pada tugas akhir ini, penulis akan merancang sebuah sistem kontrol salinitas atau kadar garam pada tambak udang. Sistem kontrol tersebut dilakukan dengan cara mengukur kadar garam pada air tambak menggunakan sensor konduktivitas, pengolahan data menggunakan fusi logik, pengawasan langsung melalui komputer, serta penggunaan aktuator yaitu pompa air tawar dan air laut untuk menjaga kestabilan kadar garam pada tambak. Udang merupakan salah satu primadona ekspor Indonesia yang perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Salah satu permasalahan utama tambak udang adalah kondisi lingkungan tambak yang harus sesuai dengan kebutuhan hidup udang. Kondisi lingkungan tambak terkait erat dengan kualitas air tambak yang tercermin dari beberapa parameter. Parameter yang ditinjau dalam hal ini adalah temperatur DO, pH, dan ketinggian air. Namun demikian, di samping temperatur, DO, dan pH pada satu parameter kualitas air yang penting untuk dikontrol juga khususnya untuk pelan tambak yaitu salinitas. Catherine Indriwati 2008. Salinitas merupakan salah satu aspek kualitas air yang memegang peranan penting karena mempengaruhi pertumbuhan udang. Udang muda yang berumur 1-2 bulan memerlukan kadar garam 15-25 ppt agar pertumbuhannya dapat optimal. Setelah umurnya lebih dari 2 bulan, pertumbuhan udang relatif baik pada salinitas antara 2-30 ppt. Pada kondisi tertentu, sumber air tambak bisa menjadi hipersalin atau kadar garam tinggi di atas 40 ppt. Hal ini sering terjadi pada musim kemarau. Yang kedua, 1.2 tujuan penelitian. Tujuan dibuatnya tugas akhir ini adalah mampu membantu petani tambak udang untuk mengolah tambak dengan cara mempermudah kegiatan menjaga salinitas air agar tidak terjadi salinitas air yang berlebih. Manfaat dari tugas akhir ini adalah dapat menjaga kadar garam pada tambak sehingga tidak menghambat pertumbuhan udang pada tambak. Lanjut bab kedua, landasan teori. Landasan teori 2.1 Sensor konduktivitas. Sensor konduktivitas bekerja sebagai alat ukur daya hantar listrik atau konduktivitas suatu fluida. Dalam dunia industri, alat ini berperan penting dalam kelancaran proses. Oleh karenanya, ia harus dapat mengukur, mengontrol, mendeteksi, dan menganalisis suatu input dengan baik dan benar. 2.2
1. Sensor. Sensor adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian musbikin. 2.2.2 Konduktivitas. Konduktivitas listrik adalah kemampuan suatu larutan untuk mengantarkan arus listrik. Arus listrik bergerak dengan efisien melalui air yang mempunyai kadar garam tinggi atau konduktivitas elektrik tinggi, dan bergerak dengan resistansi lebih melalui air murni atau konduktivitas rendah. Konduktivitas listrik juga mengindikasikan beberapa banyak garam yang terlarut dalam suatu sampel. Yang berikut 2.1 Wireless Sensor Network. Wireless Sensor Network atau WSN kadang-kadang disebut sensor dan atau jaringan nirkabel atau JSN. Secara spasial didistribusikan sensor otonom untuk memantau kondisi fisik atau lingkungan seperti suhu, suara, tekanan, dan lain-lain. WSN berfungsi untuk mengirimkan data yang diambil oleh sensor melalui jaringan ke lokasi utama. Jaringan yang lebih modern adalah bidireksional, juga memungkinkan kontrol aktivitas sensor. Pengembangan jaringan sensor nirkabel dimotivasi oleh aplikasi militer seperti pengawasan medan perang. Hari ini jaringan tersebut digunakan di banyak industri dan konsumen aplikasi seperti proses pemantauan industri dan kontrol pemantauan kesehatan mesin dan sebagainya. Jaringan sensor nirkabel memiliki berbagai aplikasi karena mereka dapat disesuaikan untuk berbagai lingkungan. Mereka dapat beroperasi secara independen di tempat-tempat yang keras di mana kehadiran manusia berisiko atau bahkan tidak mungkin. Berikut 2.3 Mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Mikrokontroler umumnya terdiri dari CPU atau sensor processor unit, memori tertentu, dan unit pendukung seperti analog to digital converter atau ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Dalam rangkaian mikrokontroler harus terdapat sistem minimum agar mikrokontroler tersebut dapat digunakan. Adapun sistem minimum yang terdapat pada mikrokontroler adalah: yang pertama, power supply; 2, rangkaian reset; 3, yang ketiga rangkaian clock; dan yang keempat rangkaian ESP atau in-system programming. Program pada mikrokontroler dibuat di dalam komputer serta penamaan program pada mikrokontroler melalui rangkaian ESP yang terdapat pada mikrokontroler. Tujuan ditanamkan program pada mikrokontroler agar rangkaian elektronik yang kita gunakan dapat bekerja sesuai yang kita inginkan. Pada tugas ini, mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Uno. Arduino Uno merupakan board mikrokontroler yang mampu memberikan kemudahan kepada siapa saja yang hendak mengembangkan sistem di mana mikrokontroler sebagai pusat kendalinya. Arduino Uno menggunakan mikrokontroler ATmega38 yang mempunyai 14 digital input atau output. Dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, 16 MHz, resonator keramik, koneksi USB, jack listrik, header, isi SP, dan tombol reset. 2.4 Fusi logik. Logika fusi merupakan sebuah teori yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Profesor Lotfi Azareh. Adalah teori himpunan fusi di mana
peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dan suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fusi tersebut. Logika fusi dapat dianggap sebagai kotak hitam yang menghubungkan antara ruang input menuju ruang output. Kotak hitam tersebut berisi cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengolah data input menjadi output dalam informasi yang lebih baik. Bab 3 pembahasan. 3.1 Cara kerja dengan flowchart. Proses flowchartnya yang pertama, mulai studi literatur, rekayasa kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian dan analisis sistem, sistem berfungsi, kesimpulan, dan yang terakhir mulai. Kita lanjut ke 3.2 perhitungan manual dengan Excel. Dan yang ini rumusnya. Dengan I adalah arus P, beda potensial, peristiwa, dan R rambutan kawat. Ketika medan listrik diberikan pada benda padat, elektron bebas di dalamnya akan bergerak dipercepat. Elektron tersebut akan kehilangan energi kinetiknya karena adanya tumbukan di dalam permukaan atomnya. Arus yang dihasilkan akan sebanding dengan kecepatan rata-rata elektron tersebut. Dan ini hasil yang ada di Excel. Dan yang berikut saya akan melanjutkan hasil yang terakhir. Variabel di atas berlaku untuk fungsi keanggotaan atau pompa garam, dan fungsi keanggotaan pompa tawar pada proses penentuan PWM akan didefinisikan melalui sebuah proses inference atau evaluasi aturan. Pada evaluasi aturan terdapat inisiasi aturan yang diharapkan oleh pengguna saat pengujian implementasi fusi logik pada pengendalian pompa air tawar dan pompa air garam. Masukan yang berupa digital akan diproses dan menentukan nilai PWM yang akan dimasukkan ke dalam driver motor untuk mengatur kecepatan pompa air, baik untuk pompa air garam ataupun pompa air tawar. Tahap pemodelan metode fusi logik yang terakhir adalah defusifikasinya, itu tahap penentuan hasil dari pengolahan fusifikasi yang telah diterapkan melalui evaluasi aturan atau inference. Pada tahap ini nilai keluaran fusi diubah menjadi nilai yang bersifat tegas, di mana pada proses awal yaitu fusifikasi nilai inputan dipetakan ke dalam fusi keanggotaan yang nilainya menjadi tidak tegas. Pada tugas akhir ini, nilai perhitungan dari keluaran yang ditentukan melalui defusifikasi dihasilkan melalui perhitungan dengan metode weighted average. Cara defusifikasi ini mengambil nilai rata-rata dari pembobotan yang berupa derajat keanggotaan, sehingga diperoleh nilai PWM sesuai dengan kebutuhan sistem. Melalui persamaan 3.1 maka diperoleh keluaran yang bersifat tegas dan akan dijadikan acuan pada pompa air garam dan pompa air tawar. Keluaran pada proses ini sesuai dengan umpan balik yang diberikan melalui evaluasi aturan atau inference seperti pada gambar di bawah. Yang berikut 3.3 perhitungan dengan software MATLAB 2016 yang terakhir. Perancangan dan implementasi software meliputi pengimplementasi metode fusi logik pada Arduino Uno. Pada pengimplementasi software ini menggunakan bahasa C sebagai bahasa pemrogramannya.
Masukan berupa data digital dari kedua sensor konduktivitas akan diolah dalam Arduino Uno. Dalam program ini akan ditentukan apakah kondisi air garam yang terukur sudah mencapai batas normal atau tidak dan bagaimana penindakannya. Dan ini skrip berupa MATLAB-nya. Tahap fusifikasi adalah tahap awal pembentukan metodologi fusi. Tahap ini memberikan gambaran berupa grafik fungsi keanggotaan yang dibentuk pada implementasi fusi kendali suhu ruang inkubator bayi. Pada tugas akhir kali ini, fungsi keanggotaan berbentuk trapesium dan segitiga dengan jenis fungsi keanggotaan garam dan garam 2, garam 1 dan garam 2 adalah inisialisasi input yang akan dimasukkan pada bagian fusifikasi. Dan yang ini hasil dari MATLAB-nya. Sama seperti fungsi keanggotaan garam 1 pada fungsi keanggotaan garam 2 terdapat 3 linguistik, yaitu garam rendah 2, garam normal 2, garam normal 2 dan garam tinggi 2. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.